Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Aduh. Baik, Ibu. Jadi kenalan ya. Ini adalah nama bagusnya Liza. Nama panggungnya Ijah ya. Jadi kalau hubungannya nenek kelas ini. Nenek Arsitek, sama-sama kita dari jurusan arsitektur di ITB ya. Aku 76, Liza 2002. lumayan agak Deket jauh. ya. Oke. Terus kita senang banget Mbak Liza ini sudah bermitra ya. Berapa tahun? 2 tahun? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya. Dan kita punya pikiran yang sama. Jadi mengajak masyarakat untuk sadar ya dengan apa yang dikonsumsinya begitu ya, dan juga sayang lah ya sama anak-anak ya. Iya, iya. Supaya yang dimakannya baik gitu ya. Oke. Nah, produknya namanya apa? Namanya Cokcloud. Cokcloud. Kenapa Cokcloud namanya? Emang kayak awan? Awan warna coklat gitu? Iya, betul-betul. Betul, namanya awalnya kan Cokcloud by Nadia. Karena emang ini berasal dari tugas sekolah anak waktu lagi pandemi. Sangat praktikal, jadi apa ya yang bisa dibikin Nadi tapi bisa ditawarin juga menarik untuk teman-temannya gitu. Terciptalah. Nadi? Oh ya, benar. Nadi adalah anak sulung. Oke. Waktu itu Nadi usianya 10 tahun, 10 lagi kelas tahun. 4 SD. Tiba-tiba pandemi, ada tugas wirausaha yang harus tetap dikerjain, ngumpulin tugas biasanya di sekolah. Sekarang jadi harus menawarkan via online. Bikin komoditas dulu terus menawarkan. Betul, Jadi betul. memang yang diasah waktu itu adalah entrepreneurship dari anak. Ya, betul. Terus yang bikinnya anaknya atau ibunya? Nah, karena udah beberapa kali selama beberapa tahun itu dia di pelajaran wirausaha, awalnya dibimbing, lama-lama lepas. Ya kalau bisa mandiri karena memang tujuannya itu. Jadi ketika pandemi itu ya itu yang paling lama mencari apa yang dia gampang bikin, tapi bisa ditawarin juga menarik untuk teman-temannya gitu. Nah, ini apa sih? Coklat buat minuman. Coklat apa? Ini coklat apa ini? Kita bilangnya soft chocolate. Jadi Soft memang chocolate. awalnya ada inspirasi dari coklat dari Jepang. Tapi sejujurnya waktu kita mau pengumpulan itu gagal. Ya, gitu gagal. Tapi mau nggak mau besok harus dikumpulin fotonya, terus produk, deskripsi produk, harga dan lain-lain. Akhirnya ya udah berkreasi dengan ya udah namanya Cokcloud aja ya, karena ini bukan coklat bar, bukan yang keras. solid, betul, bukan juga minuman. Jadi empuk-empuk gitu, kayak awan betul, gitu. betul. Mau bikin yang melt terlalu melt gitu ya. Mau bikin yang keras kurang keras gitu ya. Jadilah jadi coklat galau sebenarnya ya. Oke. Ya waktu itu jadi kalau ditanya ini coklat apa juga, jadi sejujurnya nggak bisa jawab ya, karena dari referensi yang kita pingin nggak masuk sampai semua. betul, rasa udah enak, tekstur nggak dapet gitu ya. Cuman kita berharap sih memang ketika gigit, kan coklat tuh memang orang cari ketika lagi pingin treat gitu ya. Nah tapi dengan menggigit Cokcloud ini tuh ada sensasi yang Empuk-empuk mesra gitu ya. Iya, betul-betul. Jadi kalau tanya coklat tuh apa sih? Coklat yang lembut dan fluffy seperti awan. Oke, siap. Gitu. Itu tahun berapa? Tahun 2020. 2020, pas pandemi. Betul, Nah, betul. terus kenapa jadi bisnis ibunya? Ini gimana? Yang dilatih entrepreneur kan anaknya. Betul. Jadi kan itu unprecedented juga ya untuk di mata pelajaran wirausahanya. Akhirnya ya itu ketika difoto terus memang karena produknya gagal, jadi difoto pakai packaging. Packagingnya juga sangat sederhana sebenarnya. Cuman coklat, terus ada warna coklat kertas, terus ada brandnya gitu. Simple tapi intriguing gitu ya. Terus kategori produknya coklat, difoto, terus udah gitu dikumpulin, habis itu harus ditawarin. Jadi foto tersebut yang diedarkan. Betul. Oke. Betul, dengan harap-harap cemas semoga produknya berhasil gitu ya. Terus? Gitu. Jadi nah
ditawarin 1, 2, 3, target kita 10, dapat pesanan 30, terus boleh beli lagi nggak? Aku pengen teman aku cobain deh. Terus berlanjut sampai sebulan kemudian Nadi tuh bilang, Ma bukannya tugasnya udah selesai gitu ya? Terus, oh iya maaf boleh nggak ini di gitu. Jadi sekarang anaknya dapat ini nggak? Paten? Dapat royalti. Ya gitu, jadi mulai dari Nadi menawarkan sendiri pinjam handphone mamanya, terus bergulir nggak berhenti sampai sekarang. Jadi di take over sama mamanya setelah sebulan? Iya betul, setelah Nadi capek bikin. Sebenarnya kan Mbak Liza ini arsitek kan? Iya betul. Terus hubungannya gimana? Apa komponen arsitektur di dalam Choco Cloud ini? Oke, apa ya? Dari jadi kan mungkin ya kalau di arsitektur kan kita nomor satu waktu itu yang kerasa banget. Ini kita cuman pakai beberapa ingredient, sementara kalau jadi bikin rekapan tuh gampang ya. Sementara inget-inget kalau RAB bangunan tuh kan banyak gitu ya. Jadi sesimpel kita bikin rekap atau RAB atau ngitung costing di sini itu juga udah dapet, nggak cuman rekap gitu ya, tapi udah bisa dapet komponen bisnisnya kayak gimana sih gitu. Terus pingin sistematis gitu, pingin jadi ini semua craft ya, karena kita pinginnya waktu itu kita sempat pakai packaging yang plastik, beli gitu ya, ada Mika dan lain-lain, terus tapi akhirnya kita ya sebenarnya awalnya praktis lagi ketika kita beli di toko untuk memenuhi volume yang waktu itu tiba-tiba membludak tuh akhirnya habis, jadi udah cari di seluruh Bandung habis, pesan khusus ke Jakarta bawa gitu, stok buat seminggu, taunya 4 hari habis, akhirnya kayak kita harus bikin aja. Gitu ya, udah terus bikin lah gitu seperti ini gitu. Di gambarnya ya pakai AutoCAD, mungkin itu yang paling nyambung. Selebihnya nggak nyambung. Selebihnya itu tahun 2020. Betul. Setelah itu terus jualan online. Iya betul. Tidak punya outlet. Belum punya outlet. Kadang-kadang kita ikut pop up. Gitu. Waktu itu pas transisi pandemi selesai 2022 mau selesai itu ya udah mulai boleh bikin acara, kita ikut pop up. Di sini yang betul, gede ya. Betul di sini langsung. Di sini itu di Trans Studio. Betul, di Trans Studio kita ikut eventnya Trademark yang selalu memang rutin kita ikut juga. Cuman bawa produknya gini aja gitu. Cuman ada waktu itu kayaknya 2 apa 3 varian gitu. Varian yang pertama original. Betul, klasik. Yang kedua itu waktu itu kita kolaborasi sama chef dari Nestle. Jadi kita pakai KitKat. Jadi apa yang KitKat? Betul. Terus jadi kalau nggak di-approach sama Nestle juga nggak keluar. Terus yang ketiga? Yang ketiga ada almond. Almondnya pakai almond chang karena aku yaitu pengennya raw, rustic, nature gitu. Terus yang keempat matcha. Terus biskop satu laginya. Sisanya sekarang lagi coba ya karena ada di TSM ini, jadi kita bisa dapat respon gitu. Ada beberapa seasonal produk Dubai, ginger dan cinnamon. Itu sampai 2022 pop up. Terus rumah coklat gimana ceritanya? Rumah coklat. Nah, tiba-tiba di tahun 2024 ya. Kayak kita karena lagi-lagi kita nggak menyiapkan ini untuk menjadi sebuah bisnis atau usaha ya. Walaupun memang ada di kepala kalau ini jalan tuh pengen sebesar apa gitu ya. Tapi mencari bentuknya, apakah bakery, apakah harus belajar coklatnya dan lain-lain, sampai datanglah sebuah kesempatan. Liz, ini ada seorang ibu punya resort yang di dalamnya ada specialty kuliner. Apa tuh gitu ya. Udah datang ke sana, ketemu dengan owner, ada rumah macam-macam kuliner ya, termasuk kopi, rumah apa ya? Keju, rumah rempah, rumah teh, rumah teh. Nah, rumah coklatnya pada waktu itu udah jadi, tapi udah mau di set up, tapi kosong gitu. Masuklah rumah coklat. Apa bedanya rumah coklat sama Choco Cloud? Jadi rumah coklat tadi bagian dari rumpun culinary hub yang memang isinya specialty kuliner dengan misi mengolah bahan-bahan dari alam yang memang orang bisa lihat langsung pengolahannya. Awalnya begitu. Lalu kami
kami kan nggak punya background sama sekali di F&B sebenarnya. Ini pun hanya produk yang memang dijadiin dan bisa diproduksi massal, tapi bukan untuk disajikan gitu ya, bukan untuk dining. Jadi memang waktu itu kesepakatannya akhirnya boleh, karena kita memang tertarik juga untuk apa ya akarnya dari si coklat ini, apakah warna yang akan diberikan untuk brand coklat ini. Jadi waktu itu kesepakatannya oke, kita olah R&D untuk akarnya si coklatnya apa sih sebenarnya, sembari memang ya serving buat pengunjung ya. Pengunjung resort. Betul. Jadi yang pertama dipelajari yaitu bikin minumannya basic basic, tapi ya sampai sekarang tetap jalan dan banyak apresiasi, betul gitu. Terus selanjutnya sambil kita bilangnya waktu itu kita pinginnya bukan cuma beans to bar tapi tree to bar gitu. Tree to bar, oke. Jadi kita pertama bareng di workshop ya, di Masagi Coffee. Jadi dari kami pengennya mempertemukan nih urusan perkopian, percoklatan, perjahean, perkecuran gitu. Pokoknya minuman-minuman yang biasa dikonsumsi publik, supaya publik tahu ini tuh dari mana asalnya dan bagaimana prosesnya begitu kan. Sedih juga kalau semua orang kita mengkonsumsi tapi tidak tahu dari mana dan bagaimana. Oke. Jadi Teh Ija biasanya kita bikin workshop. Kita memperkenalkan pohonnya dan ngajak nanam tuh. Oke. Dari Teh Liza? Ya, dan kebetulan kan memang kenapa kita waktu itu di rumah coklat pengen tree to bar, karena memang ada 2 pohon coklat kita temuin di sana. Di Canaya. Betul. Yang tapi terus kita pertamanya belum ke Canaya dulu kan? Kita di Masagi dulu kan? Betul. Nah, workshopnya itu biasanya kita memperkenalkan buah coklat. Betul. Aku baru tahu loh, ternyata buah coklat tuh ada yang oranye, ada yang merah. Iya, betul. Ada yang kuning, ada yang merah. Iya, beda ya? Betul. Itu emang di Indonesia itu beragam, dan apakah kualitasnya sama? Beda-beda. Yang the best itu dari mana? Sebenarnya jujur aja belum pernah keliling untuk specifically mencek specialty coklat ya gitu. Yang biasa dipakai oleh Mbak Liza, oleh coklat? Yang dari Bali. Yang dari Bali. Karena dia kualitasnya lumayan, kemudian supply-nya relatif oke. Betul. Nah, coklatnya dibuka, dijelaskan, kemudian diperlihatkan biji-bijinya betul. Kemudian dijelaskan itu diprosesnya fermentasi atau raw, gitu ya. Kemudian pengeringannya dipertontonkan, gitu ya. Betul. Pokoknya semuanya itu diperlihatkan supaya orang nempel gitu ya. Iya, betul. Dan sampai kita kita peletakin mungkin kita bilangnya cracking and winnowing itu kita misahin biji sama kulit bijinya, mungkin itu bagian fun part dan itu langsung dicoba juga bedanya rasa-rasa itu. Kemudian ada yang digiling betul. Digiling, ada yang manual, ada yang manual, dan memang kita diedukasi pemisahan antara tepung dan butter ya. Kalau kita rasa-rasa. Nah, biasanya setelah itu workshop khusus untuk anak-anak ya. Iya, betul. Mereka diajak mengolah bahan si coklat itu, tapi dalam bentukan-bentukan tertentu ya. Iya, betul. Kenapa sih kok kepikiran workshop itu buat anak-anak? Oke, jadi sebenarnya itu produk awal yang kita keluarin di rumah coklat untuk dine-in. Karena memang kalau di Canaya ini sangat jenis lucu ya. Di Canaya ada icon ya, itu pine tree gitu. Gitu. Dan apa ya dessert yang bisa kita keluarin spesial buat di sana gitu. Terus ada kita pakai strawberry memang untuk fondue, untuk colek-colek. Akhirnya kita combine dengan coklat, terus kita bentuk lah gitu. Jadi pine tree. Jadi waktu itu launchingnya memang untuk akhir tahun. Kebetulan berbau Christmas. Ya, betul gitu. Itu nanti kita selipin nih ya. Jadi ada pine, dalamannya strawberry, dibungkus oleh coklat, kemudian luarnya dikasih apa itu buat sarapan? Iya, cereal coklat gitu ya. Saya baru tahu itu betul. Karena memang terkait dengan lokusnya aroma coklat ya. Betul. Dan waktu persiapan sempat bawa anak-anak dan temennya gitu. Jadi waktu itu kita keluarin itu menu dining lagi bukan dining.
ada event charity dining, kita perlu produksi banyak. Ya udah anak-anak bantuin, ternyata ternyata mudah. Ternyata mudah dan itu fun gitu. Fun. Terus mereka experience ya. betul, mereka hands on coklat, mereka create something yang be proud of lah gitu. Gitu sih. Oke. Nah, setelah dimasagi kita sama-sama ke Canaya gitu ya. Betul. Bikin workshop, tapi juga terutama kita mau mencoba mencarikan teman ya untuk dua pohon yang ada begitu. Betul. Dan kita juga bisa melihat bahwa pohon coklat yang ada di Canaya itu kondisinya kurang sehat ya, sama-sama. Jadi kita bikin tuh beberapa kegiatan ya menanam di sana gitu. Nah, dari situ tiba-tiba main celok di sini kenapa nih? Oh, ini langsung pindah ya? Langsung jumping. Kenapa ya? Dari online, dari tugas sekolah online, kemudian ke resort, kemudian ke sini. Kenapa? Apa dasarnya? Oke, jadi kan memang ketika waktu kita awal bikin itu kita ngebanyakin cabang ya. Itu kita minta tolong waktu itu banyak banget lagi pandemi, minta tolong teman-teman untuk bantuin jualan karena waktu itu cuman berdua, nggak tidur, yang satu bikin, Intan jualan gitu, Intan. Jadi kita ngedein cabang, terus begitu ke Canaya tuh kita pengen go deeper gitu, kita pengen cari akarnya di mana. Ketika kita udah tahu kayaknya ini begini ya, ada sesuatu yang bisa kita share, pun produknya juga diterima sama orang, bukan cuman karena brand, bukan sosmed, nggak tahu apa story behind kan, nggak tahu ya ketika kita di sana ya. Oke, berarti kita udah mungkin kita cobain ya untuk going wider gitu, untuk ada exposure ke orang, tapi luas, tapi dengan cara yang selalu pengennya fun gitu kan ya, selalu pengennya seru gitu kan ya, gitu sih. Karena memang ya dari karakter produksi coklat ini kan bukan main meal, tapi orang pingin itu untuk treat, tapi juga ada kesan luxury gitu ya, yang itu mau kita patahkan tuh gitu ya. Ini inklusif kok gitu, semua bisa kok gitu. Dan edukasi ya. Iya betul, jadi karena kita punya edukasi itu betul. Kemudian memperkenalkan from tree to bites mungkin atau bar gitu. Kemudian ada juga bumbu edukasi. Iya betul. Kenapa kok begitu? Kenapa enggak yang gampang, yang duitnya banyak aja yang cepat gitu? Iya juga benar. Cari perkara? Why? Kenapa cari perkara ya? Sama nih. Ya benar sih. Jadi apa yang melatar belakangnya putusan itu gitu? Apakah karena memang Anda ingat hubungan Anda sebagai ibu dengan Nadi gitu, atau apa kewajiban kita sebagai orang tua yang ngedidik anak, atau sebagian member society memberikan kepada publik? Apa ya? Apa ya? Oke, jadi emang di setiap level atau titik di mana kita merasa kita udah sampai sini, terus kita what's next itu kan selalu ada pertimbangan ya. Dan karena ini tidak direncanakan dari awal ya, jadi punya growing gitu ya, naturally. Betul. Gitu. Nah, ketika ternyata pada akhirnya sebenarnya kita memutuskan untuk ya kita pengen hidup aja, kita pengen grow aja si coklat sebagai brand ini, yang bukan cuman karena dulu mah kan cuman keluarin produk aja di ada community ibu-ibu seller yang akhirnya membentuk si brand itu jadi seperti apa gitu, yang saling membantu gitu. Sampai terus yaitu tadi karena kita udah dapet ini go deepernya gini ya, kita pakai buat brand story, tapi kita belum bisa masuk sampai dalam banget, coba kita keluar dulu supaya kita bisa gitu kan ya. Nah pada akhirnya ya ketika kita mau hidup, kita mau grow as a brand gitu ya, yang kita senang aja, yang kita suka, yang kita pilih, dan yang kita banget gitu sih. Memang ada banyak pilihan kayak apakah coklat ini jadi oleh-oleh gitu kan udah banyak ya, memang udah banyak gitu. Atau kita mau bikin coklat bar, atau kita bilang bintu bar atau artisan itu, tapi kita belum bisa kan gitu. Jadi ya udah yang mungkin bukan coklat gitu ya, emang tidak mengakar kepada awalnya. Gitu sih. Jadi pilihannya seperti ini. Iya betul. Jadi ada faktor-faktor, memang ada brand positioningnya udah ada di mana, terus ada produk yang memang udah dapat di lidah orang-orang tertentu, tapi ternyata masih banyak ya yang belum tahu. Betul. Nah ketika orang udah appreciate produknya, jadi kita bisa
masuk lagi ke tadi edukasi dan lain-lain itu ya. Terus sama Di sini jualnya nggak cuma ini dong. betul. Apa aja selain ini? Yang 7 rasa kan tadi kan jadinya Iya, kan 7 rasa. Betul. Jadi ini kita bilang soft chocolate ya, yang mana kita banyak banget juga ternyata konsumennya itu orang tua. Iya, yang karena giginya udah repot. Iya betul. Dan Suka ini coklat. ternyata lumayan nggak nyangkut ke gigi palsu ya. Nggak nyangkut ya ke gigi palsu. Terus Iya itu kita kembangin beberapa rasa kan ya memang di sini. Satu, terus udah gitu yang kedua kita punya tiramisu yang ditempatin ke sini. Betul, tiramisu itu sebenarnya udah ada di beberapa kafe rekanan kita di Bandung dan sama yang pop up ya. betul dan itu udah reguler. Jadi kita udah kirim reguler one of a kind lah ya, karena di atasnya ada coklatnya. Itu pun berangkat dari ini. Kalau dulu ya, kalau anak-anak ulang tahun bikin apa itu paling gampang bikin itu kalau Ija gitu. Jadi semua berangkatnya dari situ, sangat praktikal. Nah lalu di sini kalau minuman, karena kita udah pernah temukan beberapa blend gitu ya. Terus kita ngeluarin beberapa line dessert lainnya yang kita campur pengguna, ada coklat chipsnya juga, tapi ada hot coklatnya juga, tapi ada tiramisu juga. Kategorinya mungkin dessert ya. Dessert ya? Ya ini chocosup. Ini chocosup. Banget ya? Iya banget emang. Jadi chocosup itu isinya ada apa aja? Hot coklat yang cair ya, jadi bukan hot fudge gitu lah. Terus ada tiramisunya, terus kita kasih crumble di atasnya. Jadi kalau dimakan itu hangat, mau nggak? Oh kayak gitu, oke baik. Jadi itu ya, oke. Yang kedua yang berikutnya? Yang berikutnya ini tiramisu ball. Sama ya, cuman bentuknya aja yang berbeda ya. Betul. Nah cuman mungkin kalau pengalaman kemarin beberapa hari, 2 minggu ya, kita trial opening sambil training itu, orang-orang seneng karena ketika pesen di online kan cuma dapat 1 box ya. Kalau di sini bisa pilih-pilih gitu. Jadi mau 1 box berapa rasa? Oke. Itu bedanya kalau datang ke sini. Betul, jadi ada experience gitu. Experience. Terus ada lagi kita yang kaleng ini ya, isi 9 ini. Kita bilangnya mini cake. Nanti kalau udah habis bawa kalengnya ke sini bisa refill, harganya spesial. Oh gitu. Dan itu memang ternyata orang appreciate ya produk-produk yang usaha kita create. Bukan cuma banyak-banyak, tapi juga untung banyak-banyak. Iya betul. Tapi ngajakin less waste gitu ya. Betul. Dan kita perhatiin memang ya udah sesuai dengan karakter produknya aja sih coklat itu. Kita beli treat, iya kadang kita pengen dancing kayak pengen banget makan coklat gitu ya, tapi ketika makan sup kita pengennya chill gitu kan. Oh ada ya, makan coklat itu chill. Oh baru tahu. Iya benar. Iya benar. Oke, udah sampai sini. Ya. What's next ya? Oke, jadi ini mungkin karena store pertama ya, kita waktu itu mau ada beberapa. Iya betul. Awalnya kan sebelum kita dapat kesempatan di sini, sebenarnya kita mau di atas dan itu kita set untuk, tapi kita mungkin punya 12 ya, yang outlet dulu, terus kita bikin flagship. Tapi one thing or another gitu, let us tuh ya udah bikin flagship ternyata itu pun ya udah dengan barang yang ada, dengan yang bisa aja ya line up yang ada kita keluarin, terus kita sambil ketemu orang dan dapat titik-titik. Oke, itu about your business. Ya. Kan kita berhubungan langsung ada Sopok Laut itu kan ada irisan tujuannya sama anak-anak, komoditas lokal, kemudian hidup lebih sehat walaupun chill, walaupun ada treat, ada serius tapi tetap sehat. Apa kira-kira di sini? Oke, mungkin paling gampang banget. Ini jawabannya semuanya sangat praktis masih Ibu. Waktu itu awalnya kenapa kita menghubungi Ibu karena Bu ada pohon coklat 2 diapain ya kita. Itu jadi kita pingin tapi kita sendiri sadar bahwa kita nggak ada kapasitas begitu, makanya kita dan bisa sangat baik gitu dan akhirnya ceritanya tuh jadi lengkap ya, bukan cuma ini si coklat pengen ngefrek pohon coklat gitu ya. Nah terus kita ada orangnya juga ya, memang di sini kita
ada rencana siap tempat untuk workshop yang jadi jatuhnya jauh lebih entertainment mungkin nanti sehingga bisa masuk ke masyarakat dengan akses karena ya itu tadi coklat termasuk komunitas nosis. Ada mau coba mungkin ibu ada lagi nggak? Lebih bermakna seperti keras bermakna sih sebenarnya memang begitu ya. Yang paling berharga dan memang kami support nomor satu, kita sama-sama keluarga ya. Harus maju, harus bisa. Sama-sama arsitek kan, yang menyimpang dari jalannya itu juga harus yang kita. Tapi memang menurut saya adalah tanggung jawab kita kepada diri Indonesia, tanggung jawab kita kepada anak Indonesia, tanggung jawab kepada nulis tadi sudah banget dari cocok. Jadi kira-kira kita bergerak ke sana. Dan memang kalau saya kaget juga ada 12 ya, langsung disebut lagi amin. Ya kan yang itu tadi Mbak Liza. Kalau saya sih menganggap ini adalah sebagai anchor. Jadi mungkin nanti kita ke depan bisa sama-sama mencari gimana caranya giving back to society tanpa kitanya boncos gitu ya, bisa terus jalan. Dan memang kita juga secara knowledge, secara usaha juga. Ya. Sukses ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan, diberi manfaat dan berkah ya. Dadah semua. Jadi ini ke Trans ada di lantai bawah ya. Di lantai ya. Di sebelah depan channel. Ya. Dadah.